Hai Singham, gue Nobodina. Selamat datang lagi di Podcast Indonesia Radio Singham. Radio Singham adalah podcast yang dimana kalian nggak perlu nonton videonya. Kalian bisa play di YouTube, di tab baru sambil kalian kerja, sambil kalian bersih-bersih kamar, sambil kalian ngerjain apapun yang mau kalian kerjain. Kalian tinggal dengerin gue, bahkan bisa sampai buat nemenin kalian tidur. Dan kali ini kita akan kembali ngebahas sebuah hal yang menurut gue unik, yang gue temukan selama kita PPKM nih. Jadi gue nemu sebuah premis dari sebuah cerita yang bilang, gimana kalau selama ini ternyata Sentai, Super Sentai, atau Power Ranger itu sebenarnya mereka jahat. Sebenarnya mereka tuh tiap minggu pagi gitu selalu lawan penjahat gitu. Kenapa penjahatnya nggak dimatiin aja sekalian sih, nggak diselesaikan gitu? Kayak ada yang ditunda gitu. Ya tentulah kalau kita mikirnya secara industri ya biar episodenya ada terus gitu kan, biar menarik segala macam. Tapi ini coba dibawa ke ranah storytelling yang menurut gue lebih menarik banget, yaitu bagaimana kalau ternyata para Power Ranger itu sengaja gitu dan emang rutin ngebuat pertandingan tiap minggu gitu sama penjahat-penjahatnya, dan itu adalah upaya mereka untuk menjaga status quo. Waduh, langsung lah seorang Eno Bening terbeli nih sama konsep-konsep yang kayak gini gitu. Inilah konsep cerita-cerita yang Eno Bening tunggu gitu. Wah, langsung saja saya membaca mangganya. Ada mangganya lah gitu. Judulnya tuh Reject Ranger, pasukan yang ditolak ya. Bahasa Jepangnya itu kalau nggak salah Sentai Daishikaku. Itu gila. Gua baca chapter 1, gua langsung sialan, bagus. Fuck, gua langsung kayak kenapa ya Eno Bening tuh selalu jatuh sama cerita-cerita yang kayak gini gitu. Jadi ini bakal spoiler banget. Jadi kalau kalian gak mau kena spoiler, langsung aja kalian ganti Radio Singham yang lain, pembahasan Radio Singham yang lain. Jadi gue bakal bahas ceritanya secara buka-bukaan ya. Dari premis sudah tahu kan tentang hal yang kayak gitu. Jadi ceritanya dimulai dengan umumnya Sentai dan Power Ranger gitu. Gue pakai kata Power Ranger aja ya, mungkin biar lebih akrab gitu ya kan. Biasanya kan kalau Power Ranger gitu kan, tahu-tahu di tengah hari Minggu gitu, di situasi yang damai gitu kan, tahu-tahu ada invasi gitu. Wah, gitu kan, ada invasi. Wah, kalian akan aku kuasai dunia, hahaha gitu. Lalu datanglah Power Ranger gitu kan, it's turbo times gitu kan, atau apalah gitu, Space Ranger atau apa gitu. Pokoknya mereka berubah dan melawanlah monster, dan monsternya kalah, meledak, selesai. Ya kurang lebih kayak gitu kan. Tapi ternyata itu semua udah usai. Nah, maksudnya udah usai gimana? Jadi ternyata pada saat invasi pertama, ternyata seluruh pasukan eksekutif dari musuh-musuh Power Ranger itu udah kalah. Namun mereka tidak langsung dimusnahkan gitu. Mereka bikin perjanjian sama Power Ranger gitu ke kroco-kroconya, pasukan-pasukan kroco yang suka katakan lu yang emang tugasnya untuk dipasangin petasan dan meledak badannya. You know what I mean lah ya kan, yang kayak gitu tuh. Nah, akhirnya dari situ ternyata tinggal kroco-kroco doang. Terus gimana dong nih gitu kan. Akhirnya ya udah, lu nggak bakal kita bunuh, tapi lu tiap minggu mesti turun serang kita ya. Gimana? Iya, daripada lu semua gue bunuh kan kayak bos-bos lu, kata Power Ranger-nya gitu. Mending lu pada tiap minggu datang serang ya, nanti kita selesai serangan. Terus kroco-kroconya bilang, lah ya udahlah gitu. Iya, daripada nggak ngapa-ngapain, iya daripada dibantai sama Power Ranger, mending kita ikutin aja, iya gitu kan. Ya udah gitu kan. Dan terjadilah itu selama beratus minggu, selama bertahun-tahun, selama waktu yang panjang. Bahkan dilebain, mereka udah ngelakuin itu lebih dari 999 kali gitu. Turun ke bumi, pura-pura menyerang, dibantai. Turun ke bumi, pura-pura menyerang, dibantai gitu. Kroco-kroco itu. Sampai ya itu tujuannya biar Power Ranger selalu ada. Tujuannya biar Power Ranger itu selalu hadir. Ih, langsung otak Eno Bening gatel. Aduh, gitu loh. Langsung kayak, oh kok kayak apa ini ya? Kok kayak apa gitu ya? Kayak something gitu, kayak ada sesuatu nih gitu, kayak gue langsung yang kayak gitu loh, kayak oke gitu loh. Ini langsung gue baca gitu. Gue langsung kayak, wah gila, ini keren banget gitu. Dan ternyata itu berlangsung lah perjanjian itu tanpa masyarakat tahu, antara Power Ranger dengan si
kroco-kroconya gitu. Gue langsung kayak gitu loh. Oh, oke gitu loh. Gue akhirnya sampai ke suatu ketika di suatu minggu yang cerah gitu. Itu saking udah rutinnya menang gitu loh. Dibikin stadium, turun tuh kroco-kroco untuk lawan Power Ranger gitu. Ada beberapa kroco yang bisa nembus-nembus juga gitu, tapi ada kayak prajurit-prajurit kecil gitu, yang prajurit-prajurit Power Ranger kecil gitu yang halangin monster-monster itu yang berusaha nyerang penonton gitu. Penonton kayak udah nonton aja gitu, kayak udah nontonin Euro lah gitu. Ya kan? Dan udah pasti yang menang apa sih Power Ranger gitu. Sampai suatu ketika si prajurit D, gue lupa kalau nggak salah namanya D ya. Jadi pakai A B C D E gitu, pakai alfabet. Jadi si kroco D ini bilang kayak kagak capek apa lu pada ya gitu kan, turun kalah balik ke atas, turun kalah balik ke atas gitu. Oh ya, fun fact, para kroco-kroco ini tuh bisa merubah bentuknya gitu. Jadi mereka bisa merubah bentuknya menjadi orang-orang apa, kan kroco-kroco kan kalau kalian di Power Ranger kan bentuknya sama semua tuh, ya kan, pasti culun, gerakannya aneh segala macem gitu kan. Nah tapi mereka itu bisa berubah bentuk jadi yang mereka mau. Masalahnya kekuatannya nggak berubah, cuma bentuknya doang yang berubah gitu. Terus mereka itu bisa regenerasi gitu, jadi bisa dipukulin tapi mereka bisa regenerasi kecuali kalau diserang sama senjata pamungkasnya para Power Ranger gitu. Jadi selama pertandingan itu berlangsung, Power Ranger itu nggak pakai senjata pamungkas gitu, ya cuman bikin mereka pura-pura mati aja gitu, terus regenerasi dan ntar di kapal gitu. Tiba-tiba ada prajurit D yang bilang kayak, capek gue kayak gini hidup gitu. Kenapa kita nggak jadi penjahat beneran sih? Kenapa kita nggak jadi penjahat yang kayak eksekutif kita sih? Kenapa kita nggak kalahin mereka sih gitu? Sampai akhirnya pas dia turun gitu buat ngalahin Power Ranger. Tadinya kan kayak udah ada skripnya gitu loh yang disepakati, kayak selalu gitu kan, kayak ya skrip Power Ranger lah, kayak hahaha akan gue bunuh kalian semua, akan gue kuasai dunia, kaca gitu kan. Terus Power Ranger tidak akan kami biarkan gitu kan. Kekuatan keadilan, apalah berubah gitu kan. Power Ranger merah, Power Ranger biru, hijau, kuning, pink gitu kan. Kami Dragon Keeper, nama Power Ranger itu Dragon Keeper. Meledak gitu kan, penonton wah gitu kan gitu. Akan kami hancurkan kalian gitu. Jadi ada skripnya tuh, sampai akhirnya terpojok mereka dan mereka tinggal kabur tuh gitu. Tapi tiba-tiba si D itu maju ke depan gitu kan, kayak capek ya kayak gini mulu, gua hidup gini-gini mulu pegel loh gitu kan. Sekali-kali bolehlah apa, sekali-kali gua maju lah beneran nih, gua hajar lu. Dia keluar skrip gitu kayak loh. Terus kayak tiba-tiba orang-orang, para rangernya pun juga diem gitu. Kok dia keluar skrip gitu? Sampai ada rangernya bilang, Ranger merah lurus dah tuh, si bangsat keluar skrip gitu kan. Ah ya udahlah gitu. Masyarakat gitu, hati-hati, seperti ada satu prajurit yang keras kepala dan punya nyali, tapi tidak akan pernah bisa menang karena kamilah orang baiknya gitu kan. Itu skripnya kayak gitu beneran tuh, karena because we are the good guy gitu kan. Terus dia kayak apa, udahlah persetan gue maju. Wah, pas maju gitu, pada saat dia maju gitu, dia ngelihat ke penonton, terus penonton bilang, ayo penjahat berjuang gitu. Terus dia kayak what gitu, ada yang nge-support gue. Terus langsung hilang dia. Ya kalah lah, gak kuat lawan merah gitu. Tapi ya gak mati. Wah, itulah yang dimana gue suka banget. Itu chapter 1-nya kurang lebih kayak gitu. Dan di situ gue langsung kayak gila. Gue langsung jatuh hati. Gue langsung ngikutin, gue langsung bacain. Semalaman gue itu bener-bener hal yang buat gue nge-buy banget. Ini gue banget gitu. Ini momennya sama kayak gue waktu pertama kali menemukan Record of Ragnarok gitu. Ini premis yang selama ini gue udah bosen temuin gitu. Kan gue bosen ya baca shonen gitu. Kalau kalian tahu, gue nggak nonton Tokyo Revengers, gue nggak nonton Jujutsu Kaisen karena ya udah cukup bosen gitu. Ya terserah kalian, kalau nggak bosen ya suka-suka kalian gitu. Jangan mau terpengaruh sama gue gitu. Jadi gue mau cari alternatif gitu. Dan menurut gue ini alternatif yang gue lagi cari gitu di umur dan keadaan gue sekarang gitu. Jadi gue kayak, waduh ini baru gitu loh, yang bener-bener gue bisa nikmatin gitu dan gue ikutin. Dan akhirnya si prajurit D itu, dia kan bisa berubah bentuk. Akhirnya dia jadi manusia dan dia berupaya untuk membunuh si para Power Ranger ini bukan di pertarungan gitu. Dia pengen assassin lah gitu, pengen ngebunuhnya di tempat-tempat mereka gitu. Jadi kan dia selama ini kan di markas, ya kan, markas Power Ranger lagi, bukan markas penjahat kan, lu tahu kan, di Power Ranger gitu kan, di angkasa lah, di langit lah, di bawah tanah lah, di laut lah, apalah gitu, di pulau. Jadi dia nggak pernah ngeliat dunia secara keseluruhan gitu. Dan pas dia datang ke dunia tuh, dia ngeliat kok kayak Power Ranger ini tuh dipuja banget gitu. Ada di iklan, ada di mana-mana, jualan barang, jualan merch. Terus semua kiri kanan ngomongin Power Ranger, semua anak kecil pengen jadi Power Ranger gitu. Kayak ya dia kayak baru sadar, dia makin benci gitu sama Power Ranger-nya. Sampai akhirnya dia tahu bahwa
ada beneran pelatihan untuk jadi Power Ranger, untuk jadi Super Sentai gitu. Dan disitulah kesempatan dia, gue ikutan gitu, biar gue bisa bunuh gitu kan. Nah, pada saat dia berhasil gitu kan, dia ikut latihan, dia makan siang, diambil pisau tuh buat nanti ngebunuh Power Ranger-nya gitu kan. Pada saat dia mau masuk itu, lu mau ngunjungin siapa? Gue mau ngunjungin Power Ranger merah. Ya udah kita ke Tower merah gitu kan. Pas udah ke Tower merah, di situ ternyata ada puluhan orang Power Ranger merah. Dia kaget. Karena kan selama ini dia cuma lihat 5. Merah, biru, hijau, kuning, pink. Dia nggak tahu ternyata banyak banget Power Ranger gitu loh. Maksudnya Power Ranger tuh nggak satu ternyata yang satu warna itu. Jadi ada barak pelatihannya untuk jadi Power Ranger merah gitu. Tapi ternyata ada hierarkinya gitulah, yang tetap ada satu Power Ranger di atasnya gitu. Sampai akhirnya dia berhasil untuk ngunjungin Power Ranger merah, dan dia udah mau siap ngebunuh. Pada saat dia mau siap ngebunuh, dia tiba-tiba takut, dia tiba-tiba kicep, dia tiba-tiba ragu gitu kan. Akhirnya pas dia mau ngebunuh, dia cuma bilang, "Thank you for your hard work," gitu. Hati-hati, ntar banyak orang mau trik licik orang-orang mau ngebunuh lu gitu. Yang dimana dia lagi mau ngebunuh gitu. Terus dia nggak jadi ngebunuh. Dia kayak, anjir, ternyata emang gue tuh emang cuman prajurit biasa. Gue cuman gran gitu, cuman krocok-krocok yang sekali pukul meledak petasannya gitu. Nah, dia tuh selama dia mau jadi prajurit Power Ranger dan lain-lain, dia tuh dibimbing sama seorang perempuan gitu, yang dia manipulasi untuk bisa masukin dia ke pelatihannya, bahkan ke Tower Power Ranger merah gitu. Nah, si perempuan itu kayak bantuin dia dengan ceria gitu loh, tipikal orang-orang baik di Power Ranger lah, ceria banget gitu. Ya, akan kubantu, ya, tentu saja gitu, pakai gerakan-gerakan yang kayak gini-gini lo tau lah gitu. Terus tiba-tiba dia kan gagal bunuh, terus dia ngumpet gitu di pojokan. Apa yang terjadi denganmu gitu kan? Tinggalkan aku sendirian, ternyata aku memang pecundang gitu. Oh ya, kalau begitu yaudah, siniin pisaunya. Hah, pisau? Iya, tahu kata tadi menyembunyikan pisau kan gitu kan. Jadi cewek ceria banget. Cewek ceria banget gitu kan. Kayak, "Hah, bagaimana kau tahu?" gitu kan. "Sudah, tidak apa-apa, berikan aku pisaunya," gitu kan. Pas pisau diambil, itu cewek langsung potong. Tas! Itu pala. Terus dia kayak, "Wah," gitu kan. Terus itu cewek yang tadi ceria langsung berubah yandere dalam 0,1 second. Terus dia bilang kayak, "Pathetic, ternyata lu cupu banget," gitu. Kayak, wah, dia panikan, lu tahu kalau gue bukan orang, gue adalah prajurit yang nyamar jadi orang gitu kan. Tolong gitu kan, kayak terus tiba-tiba kayak ceweknya ngomong ngebunuh gitu, mau ngebunuh, set, aku minta maaf gitu kan, segala macam. Ya cupu lah, prajurit krocol lah yang nggak bisa, emang nggak punya tenaga gitu loh. Terus tiba-tiba pas mau ditusuk gitu, ceweknya bilang, "Ayo bantu aku membunuh mereka." Wait, what? Wait, what? Loh, he? 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 Ada apa ini? Ay. Oh my god, ini apa? Jadi tuh gue pikir chapter 1 semuanya tuh tentang bagaimana perjuangan dia ngebunuh, berjuang untuk memecahkan konspirasi ini gitu loh. Gue pikir plot twistnya cuman itu. Dan ternyata tidak berhenti sampai situ. Gue kayak, Nande? Nani? Coba mate. Bener-bener fuck, gue udah suka banget sama chapter 1-nya. Gue baca chapter 2-nya, gue makin suka. Gue makin fuck. Udah, gue baca, bodo amat apapun yang terjadi, gue baca, gue lanjutin gitu. Gue baca, gue lanjutin. Dan akhirnya terus gue baca dan terus gue lanjutin. Dan sampai sekarang pun belum pernah gue bilang ini chapter jelek, ini chapter sampah, karena masih baru. Mungkin nanti kalau udah kelamaan, mungkin ada lah ya masalah. Tapi so far gue masih nikmatin banget. Beberapa insight yang gue dapat juga dan kayak bener-bener bikin gue mind blow, kayak semua Power Ranger itu tuh ceria ternyata, yang bener-bener kayak Power Ranger di film-film Power Ranger gitu, kayak Tony, kayak Tommy, kayak Power Ranger merah gitu kan, kayak lu lihat Power Ranger lah gitu, kayak ya kita akan berjuang bersama gitu. Apa kau baik-baik saja gitu kan? Wow, that's cool man, kalau bahasa dubbingnya gitu kan, kayak ya you gonna help me gitu, kayak semuanya dialognya yang kayak gitu. Sampai akhirnya Power Ranger merah mecahin pala satu orang, mungkin nggak mati tuh orangnya, tapi kayak ada yang dibanting ke tembok gitu, tapi tetap senyum, ngerti gak lu? Itu gue lagi makin kayak, hah? Tapi tetap senyum gitu, kayak ngerti gak lo, kayak oh bro sorry banget gitu, ngerti gak lo, tetap positif gitu loh. Gue kayak oh my god, pala gue ini komik apa, pala gue pecah bacanya gitu, kayak anjir gila, apa they ruin our childhood, sumpah. Lu kalau suka nonton Power Ranger dulu setiap hari Minggu kayak gue gitu kan, ngikutin Power Ranger gitu kan, apalagi yang suka Super Sentai masih ngikutin sampai sekarang gitu, they gonna ruin your child.
You will not see Power Ranger and Super Sentai in the same way anymore. Lu bakal ngelihat itu series berbeda. Lu langsung kayak ngeliat ini hal yang berbeda banget. Kalau kalian demen tokusatsu, ya, yang apalagi Super Sentai gitu, kalau kalian berharap baca itu akan membuat kalian suka tokusatsu, menurut gue jangan. Karena menurut gue kalian akan dirusak. Menurut gue, otak kalian akan terusak kalau menurut gue. Tapi nggak tahu ya, beda ya kadar orang-orang. Tapi gue bener-bener udah nggak bisa ngeliat Power Ranger seperti gue liat waktu kecil dulu gitu. Power Ranger, power up, yeah, gitu. Nggak bisa. Power Ranger, power up, yeah, I will, yeah, as long as I win. Asalkan gue pemimpinnya, asalkan gue mempertahankan status gue sebagai orang baik gitu. Gila, sumpah parah banget. Ya, again, temanya masih power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Itu yang gue lihat. Bener-bener kayak gila, men. Gila. Gue baca tuh deg-degan gitu loh. Gue baca bisa sampai, lu ngerti gak sih momen-momen kayak lu baca yang deg-degan gitu kayak, ya gimana dong gitu loh, kayak gitu. Gue tuh kalau lu tahu, gue kalau misalnya udah nikmatin bacaan, gue tuh bisa ngomong gitu kayak, hah gimana dong gitu, kayak gitu, kayak hati gue tuh keluar gitu kayak, gitu loh, kayak aduh gitu loh. Kayak terus ini gimana gitu, kayak gini, men. Bayangin ya, gue kasih tau sekali lagi ya, si Grandi itu yang prajurit Kroco yang mau bunuh dia, mereka semua itu literally lemah. Dia bener-bener lemah, kayak bener-bener ditusuk dikit doang langsung damage gitu loh. Regenerasinya lumayan tapi lama gitu loh. Bisa apa diginiin doang mati gitu, tapi regenerasi gitu. Jadi kayak dia tuh gimana cara ngalahin para Power Ranger ini, para Super Sentai ini, yang dimana Super Sentai ini tuh punya alat namanya Secret Weapon yang bikin si prajurit ini tuh bener-bener nggak bisa regenerasi lagi, bener-bener mati gitu. Jadi serunya di situ juga, ngerti gak lo? Kayak lu tuh cupu, lu tuh pecundang parah, gimana cara lu menang? Itu yang juga membuat gue penasaran banget. Sampai akhirnya ada satu chapter dia bener-bener buy one sama Ranger merah. Lu baca tuh kayak bayangin Kroco paling useless lawan Power Ranger nomor 1-nya gitu. Gue sih sumpah gue saranin buat baca buat kalian yang emang pengen banget nikmatin sudut pandang baru dari story-story tentang Power Ranger atau Super Sentai. Tapi kalau misalnya kalian gak mau dirusak imajinasinya karena kalian udah cinta banget sama Super Sentai, saran gue jangan. Karena menurut gue ini benar-benar, gue pribadi ya, di gue case-nya susah. Gue jadi gak bisa melihat Power Ranger dan Super Sentai di point of view yang sama. Oke, kita masuk ke Q&A. Kalau Super Sentai masih ada abu-abunya, kalau Power Ranger baru hitam putih. Enggak, men. Enggak. Lu sorry, men. Kalau gue memang nggak terlalu baca Super Sentai, nggak terlalu nonton Super Sentai, tapi gue nonton beberapa, gue ngikutin beberapa, but nggak sama. Nggak, bener-bener kayak nggak, jauh, sangat jauh dari abu-abu yang lu banggakan di Super Sentai. Jauh banget. Sorry, jauh banget. Jauh Sarah. Jauh parah. Apakah itu termasuk created unnecessary enemy untuk mempertahankan eksistensi mereka? Itu yang bikin gue bener-bener kayak gitu loh. Kayak masyarakat tuh dibikin tenang, dibikin percaya sama si Power Ranger karena kita punya musuh. Dan musuh ini abadi, dan karena dia abadi, Power Ranger juga mesti abadi. Power Ranger juga mesti abadi mendapatkan privilege. Mesti abadi mendapatkan hak khusus, mesti abadi menjadi si pemegang kebenaran dan penentu kebenaran. Ya, jadi gitulah yang pengen gue curhatin dan pengen gue berbagi ke kalian tentang manga yang baru aja gue baca, Jack Ranger. Bacalah, support mangakanya. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. Gimana? Apakah kalian tertarik sama yang kayak gini-gini gitu? Karena gue sendiri pun tertarik banget sama yang kayak gini-gini gitu. Jadi kalau kalian suka jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya, klik like ya. Dan kalian kan nonton siaran tunda Radio Singham nih. Radio Singham sukanya live streaming, jadi belnya tuh dinyalain gitu. Kalau masih nggak dapat notifikasinya, unsubscribe terus subscribe lagi. Dan jangan lupa juga untuk follow gue di sosial media, karena di sosial media gue share banyak hal, dan ini silahkan di-share di sosial media kalian juga untuk didiskusin sama teman-teman kalian. Dan apakah kerjaan kalian udah selesai? Apakah udah selesai nyapu? Udah mau tidur? Atau udah kelar tugas-tugasnya? Nah, kalau kalian bingung mau ngapain, tontonin Radio Singham yang lainnya untuk nemenin kegabutan kalian selama pandemi ini. Karena gue juga sering-sering bikin kayak gini selama pandemi ini masih berlangsung, karena kegiatan luar gue terpotong dan akhirnya di sini mulu, ya kan? Jadi thank you semuanya yang udah support, yang udah dengerin terus Radio Singham dan nontonin video-video gue, dan juga ngikutin selama gue live streaming. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.